Oke, jadi balik lagi sama gue di sini ya. Gue bakalan ngelanjutin seri SNBT gitu 2026. Jadi bagaimana setelah 5 season gitu ya. Sebelumnya tuh 5 season, tapi gue buatnya dari 0 gitu. Jadi ada season 0 gitu yang gak gue tulis season berapa gitu. Itu 0. Dan kemarin tuh terakhir season 4 gitu ya, penalaran matematika. Oke. Menjelang lebaran ini gue bakalan memulai lagi dengan season 6. Kemungkinan gue bakalan buat sampai season 10 mungkin kalau memang sempat gitu. Tapi sekarang udah season 6 nih, udah full sampai ke penalaran matematika gitu. Jadi nanti habis lebaran juga kita belajar lagi gitu. Tiada hari tanpa belajar asik gitu. Namanya juga ada tujuan gitu. Ya kan? Apa yang membedakan kita dengan AI dan robot? Ya, tujuan gitu. Mungkin AI bisa lebih pintar dari kita, lebih cerdas, lebih berpengetahuan gitu. Tapi kita mempunyai tujuan, AI nggak punya tujuan. That's it gitu. Ketika AI sudah punya tujuan, itu yang serem gitu ya kan. Robot punya tujuan nih, serem itu gitu. Karena itu yang membedakan gitu ya. Wah, nggak mau bahas dari segi manapun, tapi pada intinya, pada hakikatnya manusia itu punya tujuan gitu. Jadi mau setua apapun kalian, semuda apapun kalian, ketika kalian mempunyai cita-cita yang baik gitu ya, yang tidak merugikan orang lain gitu ya, ya bagus itu, raih gitu. Mau lu gimana gitu ya, raih. Kata orang nih mustahil nih, karena Tuhan itu tidak menyuruh kita untuk sukses, enggak, tapi Tuhan itu menyuruh kita untuk selalu berusaha sukses. That's it gitu. Itu kata-kata hari ini Azik. Enggak, itu kata-kata yang gue nemu juga sih di TikTok banyak gitu ya. 20 is yours gitu, bla 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 segala macam. Oke, langsung saja ke soal nomor 1 di kemampuan penalaran umum season 5 kali ini, part 1 Hana Tulsit. Nah, di soal nomor 1 ini kita baca. Nah, inilah gue sukanya di kemampuan penalaran umum ketika belajar tuh kita belajar membaca. Literasi. Ini nih, banyak juga yang protes. Tingkat literasi Indonesia tuh rendah. Nah, kita yang baca Wattpad, yang baca novel ngapain? Kita nonton enggak? Kita kan baca gitu. Itu termasuk literasi, tapi literasi yang dimaksudkan di sini itu kenapa bisa dikatakan literasinya rendah, itu berdasarkan nilai gitu ya. Nilai daripada pengujian tes. Literasinya apa sih yang dinilai dari literasi? Kita bisa nyerap nggak kesimpulan dari bacaan itu gitu. Kita bisa nangkep nggak apa yang dimaksud dari bacaan itu, titik poin utamanya, ide pokoknya, kesimpulannya. Itu yang dimaksud dengan kemampuan literasi gitu. Kalau masalah baca, gue juga baca Wattpad banyak gitu ya. Tapi apa kesimpulan dari cerita tersebut, dari novel tersebut? Apa nih? Ya pesan dan kesan gitu loh. Itu kan kalian kadang agak muak ya ditanyakan kesan, tiba-tiba kesan apa. Nah, itulah kemampuan literasi. Nah, gitu ya. Nomor 1 nih, laporan keuangan perusahaan abadi yang bergerak di bidang industri otomotif menunjukkan biaya operasional yang berlebihan pada tahun ini. Oke, biaya operasional yang berlebihan. Ini informasi yang kita dapat nih dari perusahaan. Manajer keuangan perusahaan tersebut menyatakan bahwa keberadaan tenaga ahli asing, nah ada tenaga ahli asing yang menyebabkan pemborosan anggaran tersebut. Wah, jadi penyebabnya borosnya anggaran atau biaya operasional yang berlebihan ini jatuh kepada tenaga ahli asing gitu ya. Di bacaan ini. Oke. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen manajer keuangan tersebut? Kita baca satu-satu. Anggaran perusahaan ini dialokasikan paling banyak untuk membayar honor tenaga ahli asing. Ini masuk ya. Kita keep ya. Ini tepat banget, tapi coba baca yang lain. Sebagian tenaga ahli asing mendapatkan upah yang lebih tinggi. Ini tidak ada informasi. Sebagiannya lagi. Enggak ya. Jumlah tenaga ahli asing pada beberapa divisi lebih banyak. Tidak ada informasi bahwa tenaga ahli asing itu lebih banyak orangnya gitu. Enggak. Dikit tapi gajinya gede gitu kan. Itu yang dimaksud. Canda. Yang gede. Sebagian biaya operasional untuk mengeluarkan selain upah. Untuk pengeluaran selain upah, tenaga ahli asing mengalami penurunan lagi. Beberapa tenaga ahli asing memiliki kompetensi lebih tinggi. Ini mungkin ya, tapi ini asumsi gitu. Ya kan? Jadi jawabannya apa? A gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Makan pagi adalah kegiatan yang penting untuk memulai aktivitas. Susu adalah salah satu minuman yang dapat dikonsumsi saat makan pagi.
Protein dan lemak yang terkandung dalam segelas susu dapat memenuhi 20% kebutuhan energi dalam sehari. Ya, jadi ini kebutuhan energi nih 20%. Yang dibutuhkan adalah protein dan lemak gitu. Ya kan? Nah, yang paling penting untuk memulai pembicaraan ini adalah makan pagi. Salah satu menu makan pagi adalah susu. Ya, kita ya jalan ceritanya begitu, kita bercerita. Oleh karena itu, orang yang minum susu di pagi hari loh, ini ditekankan, minum susu di pagi hari gitu. Lebih siap beraktivitas daripada orang yang tidak minum susu. Nah, dikatakan lebih siap beraktivitas ini karena apa? Karena kandungan protein dan lemak yang bisa memenuhi 20% kebutuhan energi. Nah, gitu. Jadi dari susu tersebut kita terpenuhi gizinya gitu ya, ibaratnya gizinya gitu kan. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Protein lemak dibutuhkan untuk memulai hari. Ini benar, ya, ini pasti benar, ini benar. Sebagian orang lebih siap beraktivitas adalah orang yang makan pagi. Nah, ini benar. Tapi kita menitik beratkan ke susu. Nah, kita buang yang B. Sebagian orang minum susu saat makan pagi agar lebih siap gitu. Berarti ini sebuah pernyataan bahwa ini orang-orang ini minum susu memang agar lebih siap gitu ya kan. Bukan menyatakan bahwa kandungan dalam protein susu kayak gitu. Enggak gitu loh. Paham gak sih? Ini benar, tapi kita buang karena kata-kata agar gitu ya. Lanjut, konsumsi protein dan lemak dapat mencukupi 20%. Nah, ini nih. Apalagi ada angka di sana yang bersesuaian dengan pernyataan, gitu ya. Jadi yang sesuai banget dengan pernyataan, jangan kemana-mana. Ini ada kata agar yang kelima. Orang akan memiliki energi sepanjang hari jika minum segelas susu doang. Nggak bisa ya. Nomor 3 kita baca, orang yang menderita penyakit katarak memiliki risiko penglihatan menjadi kabur. Bukan lari ya. Upaya mengurangi penyakit katarak dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Nah, apa ceritanya? Jadi, pengurangan penyakit katarak itu bisa dilakukan gitu ya, dengan mengonsumsi makanan antioksidan. Titik beratkan dari antioksidan dengan mengurangi penyakit katarak gitu ya. Risiko penglihatan menjadi kabur berkurang ketika penyakit katarak dapat dicegah. Ya tentu gitu ya. Jadi pada intinya kesimpulan untuk pernyataan ketiga ini adalah antioksidan bisa mengurangi risiko menjadi kabur pandangannya gitu ya. Lanjut. Mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penglihatan menjadi kabur. Ini benar, sesuai. Kita keep dulu. Risiko penglihatan menjadi kabur berkurang jika mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Ini benar ini. Ini malah lebih sesuai gitu. Yang A agak kurang sesuai apa? Karena ada kata-kata paling efektif. Nah, ya. Orang yang mengalami penyakit katarak tidak mengonsumsi ya kita nggak tahu ya. Orang yang memiliki penglihatan kabur tidak apa sih ini ya, yang kata-kata tidak kita itu udah cenderung salah gitu ya, jika yang ditanyakan adalah yang pasti benar. Orang yang memiliki penglihatan kabur akan sembuh, nggak sembuh. Ini mencegah ya. Jadi bedakan mengobati, obat dengan cegah itu nggak sama. Ini harus kalian tanamkan gitu ya pada diri kalian, asik enggak? Pokoknya dalam pelajaran ini mengobati dan mencegah itu berbeda gitu ya, tentu. Nomor 4, jika hujan deras mengguyur maka jalan protokol banjir. Oke, jadi jika A maka B gitu ya. Nah ini udah gampang, ini B maka C gitu. Maka kesimpulannya apa sayang? A maka C. Jika hujan deras tidak mengguyur, hilangkan negasi terlebih dahulu. Ini hilangkan negasi. Jika hujan deras mengguyur maka terjadi kemacetan di sebagian daerah. Bukan sebagian ya, tapi semua daerah. Aman banget. Jadi semua ya, ini kata-katanya semua nih, jangan terkecoh semua. Gua ada bilang ketika ini ada semua, ada beberapa, kesimpulannya beberapa gitu. Nah ini nggak ada, ini hanya ada semua, berarti ya langsung saja semua gitu ya. Jangan mengada-ngada. Nomor 5.
Banyak orang menyukai makanan pedas karena makanan pedas terasa lebih lezat dan menggugah selera. Namun, terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas dapat menyebabkan gangguan lambung dan iritasi usus. Makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung dan mengakibatkan tenggorokan menjadi panas. Pada intinya apa? Buruk aja makanan pedas itu, apalagi berlebihan gitu. Enak, menggugah selera, itu doang positifnya gitu. Emang apa-apa yang tidak menyehatkan itu lebih menggugah selera gitu ya, lebih lezat rasanya gitu. Savory, flavory, gitu kan? Asik, kayak gitu. Jadi itu poin positifnya itu hanya agar kita makan gitu, ya kan? Padahal pada intinya ketika terlalu banyak, jangankan terlalu banyak, sedikit saja, ini asumsi, sedikit saja pedas itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, naiknya asam lambung, tenggorokan menjadi panas, ini akibat negatif-negatif semua. Intinya negatif gitu. Maka dari itu disarankan untuk membatasi. Ini baik nih, membatasi konsumsi makanan pedas agar terhindar dari gangguan pencernaan. Apa kesimpulannya? Kita baca satu-satu. Makanan pedas terasa lebih nikmat. Ini benar. Ini yang ditanyakan pasti salah. Nah, ini benar, nggak boleh dicoret. Makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan sehingga tidak menggugah selera. Ini benar, tapi ini adalah asumsi. Jadi yang pertama kita itu tergugah, makanya makan. Kita tuh tergugah selera, makan banyak kali gitu kan. Pakai chili oil ya kan. Gue juga suka tuh chili oil. Ya kan, cireng-cireng, chili oil, seblak dan segala macam menggugah selera. Bukan tidak menggugah selera, baru pas sakit itu jadi nggak menggugah selera gitu. Tenggorokan panas terjadi karena asam lambung akibat mengonsumsi makanan pedas. Ini benar ya, mengonsumsi makanan pedas secara tidak berlebihan aman. Ini benar juga, orang mengonsumsi makanan pedas berpotensi iya benar, aman banget gitu ya.